Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang wirausaha sosial berkontribusi langsung ke tujuan pembangunan global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Ainia. Nama saya Fitri Amalia Walida. Saya Delia Wijahyani Bulan. Saya Indah Yuni Purwanti. Saya Valen Evelyn Alifia Hinitia. Wirausaha. Menurut saya, wirausaha mengandung arti secara wira berarti daya upaya, atau dengan kata lain wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis, untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Dan yang kedua, wirausaha sosial dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara melalui model bisnis. Wirausaha sosial dapat dikategorikan sebagai organisasi hybrid karena berorientasi pada dua hal, yaitu finansial dan nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Yuni. Selanjutnya yaitu mengenai konsep wirausaha. Yang pertama, produk yang dijual harus berkualitas. Yang kedua, mengenai strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana karena promosi dapat dilakukan melalui media sosial. Kemudian, tugas wirausaha yaitu mengenali adanya masalah dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluarnya, dan menemukan apa yang tidak berfungsi. Kemudian mengenai Sport Foundation mendefinisikan wirausahawan sosial sebagai seseorang yang pertama, mengidentifikasikan dan menerapkan praktis solusi untuk masalah sosial dengan menggabungkan inovasi sumber daya dan peluang. Kemudian yang kedua, berinovasi dengan menemukan produk baru, layanan baru, atau pendekatan baru terhadap suatu masalah sosial. Dan yang terakhir yaitu fokus pertama dan terutama pada penciptaan nilai sosial, dan dalam waktu semangat itu bersedia untuk berbagi secara terbuka, inovasi dan wawasan inisiatif dengan tujuan untuk replikasi yang lebih luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Valen. Pembangunan global adalah konsep luar yang mencakup tingkat pembangunan berskala internasional. Pembangunan internasional itu sendiri merupakan dasar pengelompokan negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Wirausaha sosial atau lebih dikenal dengan sociopreneur dinilai berperan penting dalam mendorong pengentasan kemiskinan serta berkontribusi mencapai tujuan pembangunan milenium dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan akan diteruskan oleh Adelia. Baik, selanjutnya tujuan pembangunan milenium, yaitu merupakan sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium. MDGs terdiri dari beberapa tujuan mengenai arah pembangunan global. Di antaranya yaitu yang pertama, melestarikan kelestarian lingkungan hidup, yang kedua, menurunkan angka kematian anak, yang ketiga, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Yang selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Adapun tujuan SDGs tersebut, yang pertama, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, yang kedua, memperbaiki manajemen air dan energi, yang ketiga, mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim, yang keempat, memberantas kemiskinan dan kelaparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Amalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang kami jalani, yaitu kita membuat usaha thrift shop atau thrifting. Thrift itu adalah kita menjual barang baju second atau baju bekas. Di sini saya akan menjelaskan secara langsung thrift itu. Thrift secara bahasa artinya adalah penghematan. Istilah thrift ini kemudian digunakan sebagai salah satu aktivitas membeli barang yang lebih murah karena barang tersebut sudah pernah digunakan. Artinya barang yang dibeli adalah barang bekas atau barang yang sudah dipakai. Sedangkan thrift shop adalah tempat yang menjual baju-baju bekas. Di sini kita membuat thrift shop karena kita melihat dari zaman sekarang kayak di persosmedan seperti TikTok, Instagram, terus style fashion OOTD di masa remaja, itu rata-rata yang lagi booming sekarang yaitu thrift. Maka
Makanya di sini kita ambil thrift itu kita juga kayak apa ya namanya itu untung-untungan, karena di dalam thrift kan kayak kalau kita mengambil thrift itu ada kayak sebuah bal gitu, itu isinya tergantung kita mau berapa, tergantung kita mau kodenya berapa. Kalau kita ambil yang bagus biasanya ada kode tersendirinya, jadi kita ambil yang isinya itu brandnya juga lumayan bagus, layak pakai, bisa diterima di kalangan remaja juga. Mengapa saya sebut untung-untungan? Karena di sebuah bal itu nanti itu kayak ada jackpot gitu loh, kayak brand luar negeri, brand terkenal itu di dalam bal tersebut. Jadi kita bisa menjual yang lebih mahal lagi. Biasanya seperti itu kalau usaha thrift. Thrift sama pre-loved itu sangat berbeda. Jadi perbedaan thrift sama pre-loved itu dari barang yang dijual. Barang yang dijual dari thrift shop merupakan koleksi pakaian bekas impor dari luar negeri. Sedangkan pre-loved itu baju bekas kayak diri pribadi gitu loh. Kayak saya menjual baju ini kayak dijual biasanya harga baru beli itu 90.000, saya bisa jual 35.000, itu namanya pre-loved. Kalau thrift sendiri itu barang dari luar negeri import. Jadi dan bajunya itu oversize dan masih layak pakai. Biasanya itu like new ya. Kalau kita ambil dari balnya itu rata-rata masih bagus, masih layak pakai, dan kalau ada minusnya pasti kita tulis di deskripsi kalau ada minusnya, misal ada noda di sini nggak bisa hilang, atau di sini ada kayak sobek sedikit, itu pasti kita bilang. Biasanya kalau ada minusnya itu harganya lebih murah lagi daripada yang like new gitu. Jadi di sini kita mengambil usaha thrift ini karena kita melihat peluang dari kayak style OOTD di TikTok itu rame banget. Dan sebelum dijual juga dicuci, disetrika, dipastikan bersih. Jadi kita menjualnya itu sudah siap pakai. Sekian video pembahasan dari kami kelompok 10. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.